Perkenalkan, nama saya Reza. Di sini saya akan menjelaskan tentang infrastruktur fisik, mata kuliah perekonomian Indonesia. Simak video berikut ini. Terima kasih. Contoh infrastruktur fisik di Indonesia. 1. Infrastruktur kereta api. 2. Infrastruktur pelabuhan. 3. Infrastruktur bandara. 4. Infrastruktur energi. 5. Infrastruktur jalan raya. 6. Infrastruktur jembatan. 7. Infrastruktur minyak dan gas. Dan yang terakhir, infrastruktur ICT. Infrastruktur fisik perekonomian Indonesia. A. Pengertian infrastruktur. Menurut American Public Works Association, infrastruktur adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, listrik, pembuangan limbah, transportasi, dan pelayanan similar.
untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi. Tahun 1974, infrastruktur merupakan segala macam fasilitas fisik yang dibutuhkan dan dikembangkan oleh beberapa agen publik yang mempunyai tujuan untuk bisa memenuhi tujuan ekonomi dan sosial serta fungsi pemerintahan dalam hal tenaga listrik, penyediaan air, transportasi, pembuangan limbah, dan pelayanan publik lainnya. Kodoati 2005, infrastruktur merupakan sistem yang dapat mendukung sistem sosial dan ekonomi yang secara sekaligus menjadi penghubung sistem lingkungan, yang mana sistem ini dapat digunakan sebagai dasar dalam mengambil kebijakan. B. Jenis-jenis infrastruktur. 1. Infrastruktur keras fisik. A. Infrastruktur jalan raya, B. Infrastruktur perkeretaapian, C. Infrastruktur pelabuhan, dan D. Infrastruktur pertanian. 2. Infrastruktur kelas non-fisik. A. Infrastruktur air bersih dan sanitasi, B. Situasi kelistrikan, C. Infrastruktur distribusi energi, dan D. Infrastruktur ICT. 1. Infrastruktur keras fisik. Semakin berjalannya waktu, makin banyak kendaraan yang melintasi jalan raya. Hal ini jadi tugas rumah pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur, terutama jalan raya. A. Infrastruktur jalan raya. Karena kemacetan yang sering terjadi, akhirnya pemerintah membuat program pembangunan jalan tol untuk mengurangi kemacetan. B. Infrastruktur perkeretaapian. Kereta api merupakan salah satu modal transportasi yang memiliki karakteristik dan keunggulan khusus terutama dalam kemampuannya untuk mengangkut baik penumpang maupun barang secara massal, hemat energi, hemat dalam penggunaan ruang, mempunyai faktor keamanan dan keselamatan yang tinggi. C. Infrastruktur pelabuhan. Pelabuhan sebagai infrastruktur transportasi laut mempunyai peran yang sangat penting dan strategis untuk pertumbuhan industri dan perdagangan serta merupakan segmen usaha yang dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian dan pembangunan nasional karena merupakan bagian dari mata rantai dari sistem transportasi maupun logistik. D. Infrastruktur pertanian. Kegiatan program padat karya oleh masyarakat petani P3A dan Poktan dilakukan melalui pola transfer dana pemerintah langsung ke rekening kelompok penerima manfaat, dan ini untuk digunakan dalam pembangunan fisik infrastruktur irigasi pertanian. Dua. Infrastruktur keras non-fisik. A. Infrastruktur air bersih dan sanitasi. Makin bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia, makin banyak juga kebutuhan air bersih untuk kehidupan masyarakat untuk keperluan sehari-hari. B. Situasi kelistrikan. Untuk meningkatkan pasokan listrik secara menyeluruh, pemerintah melakukan pembangunan pembangkit listrik di setiap daerah dan juga menyediakan pasokan listrik untuk daerah yang tertinggal. C. Infrastruktur distribusi energi dan gas. PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN memastikan fundamental perusahaan akan tetap solid di tengah kondisi bisnis yang sangat dinamis dewasa ini. Sebagai pionir pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan gas bumi, pada 2020 ini PGN akan membangun berbagai infrastruktur termasuk jaringan pipa, transmisi, dan distribusi sepanjang lebih dari 450 km. D. Infrastruktur ICT. Infrastruktur ICT atau bisa disebut dengan telekomunikasi. Di Indonesia sendiri bidang telekomunikasi sangatlah lambat. Bagaimana tidak, di Asia Tenggara kita berada di urutan keempat dalam di bidang ini. Maka dari itu pemerintah berupaya untuk meningkatkan bidang telekomunikasi baik berjangka panjang maupun pendek. Demikianlah video ini saya buat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.